الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat Allah yang paling agung adalah Allah berikan kita kesempatan dan taufik untuk senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah Azza wa Jalla lipat gandakan rahmat, lipat gandakan pahala, dan lipat gandakan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dan para salaf kita mencontohkan agar kita memaksimalkan waktu sebaik-baiknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagi mereka yang mampu untuk beriktikaf, silakan beriktikaf. Bagi mereka yang tidak mampu beriktikaf, silakan lakukan setiap amalan yang kita bisa. Membaca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah, membaca ilmu, menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Karena setiap amalan kebaikan tadi Allah Azza wa Jalla jadikan atau berikan kesempatan bagi setiap pelakunya untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi siapapun, tidak hanya yang iktikaf di masjid, mereka yang tengah berada di rumahnya karena satu kewajiban, merawat kedua orang tuanya, boleh jadi mendapatkan kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar melebihi saudara-saudara mereka yang berada di masjid. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau sudah Allah berikan taufik karunia, kita diberikan kesempatan untuk berbuat ketaatan, maksimalkan sebaik-baiknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena kita enggak tahu di Ramadan depan apakah kita masih berumur panjang ataukah tidak. Maka di waktu yang Allah masih berikan nafas kita bisa berhembus, kita bisa tenang mengerjakan ketaatan, maksimalkan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Begitupun jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syariat yang Allah Azza wa Jalla anjurkan dan perintahkan kepada setiap hambanya, yang manfaatnya tidak kembali kepada Allah melainkan kembali kepada hambanya, adalah kita berdoa dan beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi menyebutkan, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hambaku, engkau tidak akan pernah mampu membahayakanku walaupun engkau sangka engkau mampu membahayakanku, kata Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak pula kalian mampu memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya semua dari kalian, mulai dari awal terciptanya manusia sampai nanti di hari kiamat, berada dalam satu kondisi yang sama, baik manusia maupun jinnya berada dalam satu kondisi yang sama, yaitu orang yang paling bertakwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Enggak menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah sudah mulia, sudah agung, sudah tinggi. Ibadah kita kepada Allah tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Seandainya semua dari kalian, mulai dari awal sampai nanti hari kiamat, dari kalangan jin maupun manusia,
berada di satu kondisi yang sama, yaitu kondisi orang-orang yang paling fajir, kondisi orang yang gemar berbuat maksiat semuanya, nggak ada yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat maksiat kepada Allah, menyanyiakan umur yang Allah berikan kepada kita, menyanyiakan kesempatan ibadah yang kita diberikan kesempatan kepadanya, enggak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi siapa? Yang rugi hamba tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni." Seandainya semua dari kalian kumpul dalam satu tempat, minta satu hal kepadaku. Masing-masing semuanya minta. Katakanlah sekarang dunia diisi 8 miliar manusia. Semuanya kumpul di satu tempat, satu lapangan. Kemudian semua masing-masing memanjatkan satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah." Aku akan beri setiap dari permintaan hambaku tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun apa yang sisi Allah Subhanahu wa taala. 8 miliar permintaan orang yang berbeda-beda tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sekedar sebagaimana ketika satu buah jarum dimasukkan ke dalam lautan diangkat. Yang tersisa air di jarum tadi adalah dampak dari berkurangnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala setelah diminta oleh 8 miliar manusia berkumpul dalam satu waktu. Artinya bang, artinya nggak ada efeknya sama sekali. Jenengan nyelupkan jarum ke air laut, dari lautan diangkat, ditaruh di ember, angkat, taruh di ember, angkat, di ember. Kapan penuhnya? Nggak ada penuhnya. Karena nggak ada yang nempel dari jarum tadi kecuali hanya sedikit, cuman basah saja, basah. Begitupun ketika semua manusia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dengan satu permintaan semuanya satu waktu, enggak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingin menunjukkan betapa besarnya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau Allah menunjukkan demikian, kita ini sebagai hamba kadang malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak alasannya. Ada yang memang malas untuk minta kepada Allah, sekedar minta, mohon sesuatu kepada Allah malas. Sekedar minta surga enggak pernah terucap sedikit pun di lisannya. Cuman karena imam ketika sholat witir membaca kunut baru mengaminkan doa minta surga dan minta dilindungi dari api neraka. Sisanya hampir-hampir enggak ada terucap dari lisan kita sendiri minta kepada Allah Azza wa Jalla surga. Padahal kita pengen masuk surga dan pengen dihindarkan dari neraka. Dan di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sebab yang menjadikan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pernah atau tidak akan atau hampir-hampir tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas 9 sebab, yaitu diantaranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah kita menghadirkan hati ketika ketika berdoa. Jangan berpaling ke sana kemari. Kita minta surga tapi sambil buka HP tangannya. Ini tidak hadir hatinya. Yang kedua, taharri awqatil ijabah. Menepati waktu-waktu diijabahi doa. Ketika malam Lailatul Qadar, ketika berpuasa, sebelum berbuka, antara azan dan iqamah, setelah azan, di sepertiga malam terakhir, terus kemudian ketika hujan dan waktu-waktu yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla kabulkan doa. Yang ketiga, hati yang khusyuk. Kita pengennya apa, hatinya mikir itu. Bukan sebaliknya, pengennya surga, hatinya ke arah dunia. Yang keempat, istiqbalul kiblat, madhab kiblah. At-taharah, bersuci ketika berdoa. Raf'ul yadaini, ngangkat kedua tangannya. Yang ke-7, al-bada'atu bihamdillah, memulai dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang terakhir kemarin adalah bertaubat. Bertaubat terlebih dahulu sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena maksiat seorang hamba bisa menghalangi potensi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang yang akan kita bahas adalah yaitu perkara atau sebab yang ke-10 agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ayyajma'a fi du'aihi bainar raghbati war rahbah. Mengumpulkan perasaan dalam hati ketika berdoa, bainar raghbah, antara pengen banget, yakin Allah turunkan atau Allah kabulkan doa kita, war rahbah, dan rasa awas mawas, rasa enggak aman, khawatir, takut Allah Azza wa Jalla tidak kabulkan doa kita dengan sebab kemaksiatan yang kita kerjakan. Dan ini dicontohkan oleh para salaf kita, para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengumpulkan dua hal ini. Sebagian kita ini sekedar mengumpulkan satu tok, yaitu yakin Allah kabulkan doanya. Tapi kita nggak pernah ngerasa mawas, nggak pernah ngerasa waspada, jangan-jangan Allah tidak kabulkan doaku gara-gara kemaksiatan yang aku kerjakan. Jarang dari kita memikirkan hal demikian. Dan para salaf kita, bahkan para nabi, mereka khawatir. Padahal mereka maksum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Ketika terjatuh dalam satu kesalahan kecil, Allah langsung negur. Dan juga Allah Azza wa Jalla langsung ampuni. Sebagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam bangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, sedang berada dalam kondisi yang mulia, sedang berada dalam di Ka'bah, di tempat yang Allah muliakan. Kemudian sedang mengerjakan perbuatan ketaatan, mengerjakan ibadah kepada Allah. Tapi apakah beliau ketika berdoa enggak ada rasa khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah beliau tidak memiliki kekhawatiran amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Sebaliknya Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, beliau berdoa agar Allah menerima amalan mereka, amalan beliau. Jadi beliau khawatir jangan-jangan Allah enggak nerima. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla surah Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman, Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya engkau wahai Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makanya para ulama, sebagian ulama nangis kalau menjelaskan ayat ini. Ketika Uhaib bin Warad rahimahullah ta'ala ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, wahai Nabi yang diberikan gelar oleh Allah Khalilur Rahman, kekasih Rahman, kekasih Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tarfa'u qawaima baitir Rahman, engkau ini tengah mendirikan pondasi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan Ka'bah. Wa anta musyfikun alla yataqabbala minka, dan engkau kok tetap khawatir tidak terima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita. Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam memiliki kekhawatiran demikian, maka harusnya kita sebagai seorang manusia biasa yang keimanannya tidak akan mampu melampaui keimanan para nabi, harusnya jauh-jauh lebih khawatir tidak terima oleh amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini beramal, berdoa sekedar sekedar tumbuh rasa dalam hati, Allah pasti akan kabulkan. Ini memang harus wajib. Tapi iringi dengan Iringi dengan kekhawatiran jangan-jangan Allah tolak amalan kita. Allah tidak terima doa kita. Begitupun Allah Azza wa Jalla ketika menggambarkan bagaimana karakteristik para nabi, para anbiya, para utusan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh khawatir, terus kemudian dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Dan perhatikan bagaimana ketika orang-orang beriman, atau ciri khas orang beriman, Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, mereka ini sudah menghadirkan amalan-amalan mereka, berbuat ketaatan kepada Allah dengan dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan puasanya dan lain sebagainya. Wa qulubuhum wajilah, akan tapi hati mereka gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika dibacakan ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mereka atau apakah yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah pelaku pencuri atau pezina atau pelaku perbuatan maksiat yang lain?" Kata Rasulullah SAW, "Enggak, ya bintas Siddiq, bukan ya bintas Siddiq. Akan tapi apa? Akan tapi orang-orang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi sedari sekarang, kalau kita termasuk di antara orang yang meremehkan amalan-amalan, meremehkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka mulai tumbuhkan bahwasanya apa? Allah Azza wa Jalla jangan-jangan menolak amalan-amalan kita. Tumbuhkan rasa khawatir tadi, sehingga muncul pengharapan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla terima amalan-amalan kita. Baik. Itu sebab yang ke-10 agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ke-11, at-tawassulu lillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih, yaitu bertawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah dan juga dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul itu menjadikan satu hal sebagai sebuah perantara agar maksud kita tercapai. Namanya tawassul. Dan tawassul dalam syariat ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Di antara tawassul yang disyariatkan adalah kita menjadikan apa? Nama-nama Allah Azza wa Jalla dan juga sifat-sifat Allah dan juga tauhid atau pengesaan kita kepada Allah sebagai perantara agar apa? Kita mencapai tujuan kita. Itu namanya tawassul yang disyariatkan, atau di antara tawassul yang disyariatkan. Di antara tawassul lain yang disyariatkan adalah tawassul dengan amalan salih, dengan amalan salih. Sebagaimana kita sering dengar tentang kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua, maka masing-masing dari 3 pemuda tadi menyebutkan amalannya di masa lalu. Kemudian bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, jika memang amalanku tadi ikhlas karena mengharap wajahmu, maka bukalah pintu gua ini." Maka terbuka sedikit demi sedikit sampai ketiganya apa? Lolos dari jebakan di dalam gua. Itu tawasul dengan amalan salih. Nah, tawasul yang akan kita bahas adalah tawasul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah ini punya nama-nama yang bagus, nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung. Fad'uuhu biha, dan berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tadi. Jadi kita hafal nama-nama 99 nama atau nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya, jangan sekedar jadikan hafalan. Tapi ketika berdoa kepada Allah, pakai nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi. Kalau kita pengen diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, kita pakai salah satu nama, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Baik. Itu dalil yang pertama. Dan ini dicontohkan oleh para nabi, para salaf kita, bagaimana mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa Nabiullah Syuaib alaihi wassalatu wassalam, beliau mengatakan, digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 89, "Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin." Ya Rabb kami. Ar-Rabb ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kandungan apa? Yang maha melindungi, atau zat yang melindungi alam semesta, menghidupi setiap makhluk di dalam semesta ini, memelihara dan lain sebagainya. Dan Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam memakai nama Ar-Rabb dalam rangka bertawassul, dalam berdoa kepada Allah. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, putuskanlah antara perkaraku dan perkara kaumku dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, engkaulah sebaik-baik pemisah atau sebaik-baik pembuka. Dan juga doa Rasulullah SAW Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 114, "Warzuqna wa anta khairur raziqin," dan berikanlah aku rizki, sungguhnya engkau ini maha sebaik-baik pemberi rizki. Ini juga diantara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Begitupun doa Nabiullah alaihi salatu wassalam yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang akan aku baca ketika aku salat.
Baca di dalam salat setelah tahiyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Allahumma inni zalamtu nafsi. Pakai nama Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini berbuat zalim yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan berikan rahmat kepadaku, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi SAW mengajarkan doa dengan menggunakan nama-nama Allah, yaitu Al-Ghafur dan juga Ar-Rahim. Begitupun dalam doa yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala. Tidaklah seorang hamba ketika ditimpa kesedihan, kegalauan, kemudian membaca Allahumma inni abduk, ya Allah kami ini hambamu, wa banu abdik, dan anak dari hambamu, wa banu amatik, dan anak dari hambamu, nasiyati biyadik, diriku dalam kuasamu, madin fiyya hukmuk, ketetapanmu untuk diriku, adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu atasku adalah adil, atau engkau adil dalam setiap keputusanmu kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta dengan setiap nama-namamu. Dalam Nabi SAW mengatakan demikian, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada hambamu, salah satu makhlukmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an sebagai pelita hatiku, wa nura sadri, dan cahaya jiwaku, wa jilaa huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhihaba hammi, dan penghalau kegalauanku, illa adhaballahu hammah. Kalau hamba ditimpa musibah, timpa kesedihan, kemudian baca doa tadi yang isinya ada tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammah wa husnah, maka Allah hilangkan kesedihan dan gundah gulana tadi. Ini yakin kepada Allah akan hilang kesedihannya. Wa abadalahu makanahu faraja, dan Allah akan ganti kesedihannya tadi dengan rasa lapang, rasa tenang. Nah, kita kalau ditimpa musibah, baca doa ini, doa ini. Jangan healing dulu kemana-mana. Jangan tamasya terlebih dahulu, nyari refreshing dulu, langsung ngambil motor kemana-mana. Jangan, baca doa dulu, baca doa. Jadikan Allah ini sebagai pilihan pertama ketika apa? Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan rasa senang, terus ketika kita mendapatkan rasa khawatir, jadikan Allah ini sebagai apa? Sebagai pelarian pertama kita. Jadi jangan lari kemana-mana dulu. Jangan nyari orang siapa yang bisa saya curhatin, langsung nyari di website, nyari di internet siapa psikolog yang lagi kosong jadwalnya, saya lagi sedih dan sebagainya. Enggak apa-apa, ngambil sebab enggak ada masalah. Tapi jadikan Allah Azza wa Jalla sebagai pelarian pertama kita. Salat dulu, kemudian baca doa, terus baru kemudian ngambil sebab yang lainnya. Begitupun ketika sakit. Jangan minum obat dulu, tapi minum apa? Tapi ambil sebab dulu, yaitu berdoa kepada Allah, baru kemudian minum obat. Jadi jangan minum obat, bismillah minum obat dulu tanpa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, apakah kami harus mengajarkannya? Faqala bala, silahkan, yambaghi liman sami'aha ayyata'allamaha, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan doa tadi, hendaknya mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Itu diantara tawasul yang diperbolehkan, yaitu tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian tawasul yang diperbolehkan yaitu dengan tauhid, yaitu perbuatan atau amalan solih seorang hamba, sebagaimana digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran. Di antara doa orang-orang mukmin adalah Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan, yang memerintahkan kepada kami agar kami beriman kepada Rabb kami, fa amanna, maka kami beriman.
Nah, setelah menunjukkan tauhidnya, menunjukkan keyakinannya, kemudian baru mengucapkan permintaannya, Rabbana faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan tutupilah kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi sebutkan amalan solehnya terlebih dahulu, baru kemudian apa? Baru kemudian menyebutkan permintaannya kepada Allah. Dan di antara amalan soleh yang paling agung yang kita sebutkan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitupun Nabi SAW mengajarkan doa yang lainnya, yang pasti doa tadi akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu dan aku bersaksi engkaulah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, la ilaha illa anta al-ahadus samad, yang engkau ini esa, tunggal, tidak ada sekutu, as-samad, yang menjadi tumpuan, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu denganmu. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau minta kepada Allah dengan doa tadi, dengan doa yang diajarkan tadi, idza su'ila bihi a'ta, kalau minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau itu dipakai untuk berdoa, minta sesuatu, pengen sesuatu, ajaba, maka Allah Azza wa Jalla akan ijabahi. Nah, kita koreksi nih diri kita, doa ini biasanya langsung minta kepada Allah dengan tanpa tedeng aling-aling, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, tanpa apa? Tanpa menyebutkan sebab-sebab atau tanpa melampaui step-stepnya. Dilampaui dulu step-stepnya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu step-stepnya apa? Memuji Allah Azza wa Jalla, terus kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jalla, baru sebutkan permintaannya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, kalau kita ini minta kepada orang, nembung ke orang, nembung pertolongan ke orang, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk datang terus kemudian langsung minta uang, Pak, nggak mungkin. Tapi pasti dikasih pembukaan dulu, Pak. Niki ada sedikit hal yang perlu saya bicarakan. Jenengan tahu kan yang seperti ini, terus ada muqaddimahnya lama, 5 menit baru terakhir. Nah, tujuan saya datang kemari, nah ini baru 5 menit setelahnya, setelah ngobrol. Nah, kita kepada Allah Azza wa Jalla kadang lebih lancang dibandingkan apa? Dibandingkan ketika kita minta bantuan kepada orang atau sesama manusia. Itu sebab ke-11 yang bisa kita tempuh agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12, at-tasadduqu baina yadayid du'a, yaitu bersedekah untuk menjadi sebab terkabulnya doa sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi, sungguhnya sedekah yang dikerjakan seorang dengan sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui orang lain, tanpa riya, sum'ah dan lain sebagainya, tudfi'u ghadabar rabbi, akan mematikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, ini menjadi sebab murka Allah Azza wa Jalla kepada kita hilang. Dan kemurkaan Allah yang enggak ada pada kita, alias Allah enggak benci kepada kita, maka akan semakin cepat pula dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lumrah, wajar kita pahami. Kalau orang enggak benci kepada kita, bahkan senang kepada kita, cinta kepada kita, kalau kita minta sering dikasih. Tapi sebaliknya, kalau dia murka kepada kita, jangankan minta, ngelihat kita di depan rumahnya sudah benci. Makanya untuk apa? Untuk menjadi atau untuk menempuh sebab agar kemurkaan Allah hilang dari diri kita, terhadap diri kita, maka di antara caranya bersedekah sembunyi-sembunyi. Sebab yang ke-13 yang Allah Azza wa Jalla akan kabulkan doa kita adalah taharril ad'iyatil lati akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna du'a ma'aha mustajab, yaitu lebih milih doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Karena Rasulullah itu ngajarkan banyak doa di kitab-kitab zikir, kitab-kitab doa yang jenengan bisa hafalkan semuanya, yang isinya jangkep, Pak. Urusan dunia ada, urusan akhirat juga ada. Enggak mungkin isinya urusan akhirat semua, enggak mungkin.
ada urusan akhirat. Misalnya doa-doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta perbaikan urusan akhirat, juga minta perbaikan urusan dunia. Terus kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma aslih li sya'ni kullah, selesaikan atau perbaiki urusanku semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi doa Nabi itu jangkep. Maka kalau kita pakai doa-doa yang jangkep seperti ini lebih enak dibandingkan kita harus ngarang-ngarang doa tapi endingnya kita nggak jangkep semua permasalahan. Maka mending kita milih satu kalimat yang itu jangkep, mencakup semua permasalahan. Kita dapat urusan dunia dan kita juga dapat urusan akhirat. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah doa Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yaitu digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada di dalam perut ikan, maka beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Yaitu beliau mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguhnya kami atau aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kata Nabi SAW, kalau misalnya seorang hamba berdoa dengan doa tadi, dengan doa Dhunnun tadi, maka fa'innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Tidaklah seorang hamba, seorang muslim berdoa dengan doa tadi kecuali Allah pasti akan kabulkan doanya. Ini Rasulullah yang mengatakan. Jadi seberapa besar keimanan kita kepada Rasulullah SAW, ya kita percaya dengan apa yang beliau ucapkan. Maka kalau pengen doanya terkabulkan oleh Allah, baca doa apa? Doa yang diajarkan tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitupun doa yang lainnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW sami'a rajulan, beliau pernah mendengar seorang laki-laki yaqulu fi du'aih, berseru di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, bi anna lakal hamda, sungguhnya segala puji hanya terhatur untukmu, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, al-mannanu, zat yang maha memberi, badi'us samawati wal ardi, ya dal jalali wal ikram, yang memelihara langit dan bumi, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, laqad da'allaha bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang tadi, sahabat tadi tengah berdoa dengan doa yang agung, yang di dalamnya ada nama Allah yang mulia, yang kalau seorang hamba minta dengan nama tadi, maka pasti akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitupun ketika berdoa, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Begitupun ketika ada seorang laki-laki atau seorang sahabat Nabi SAW berdoa dalam salah satu doanya dengan tauhid dan juga iman, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, laqad sa'altallaha bilismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kurang lebih redaksi doanya sebagaimana yang kita baca tadi. Yaitu intinya sama, bahwasanya doa-doa tadi menjadi sebab dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Dengan cara milih kalimat-kalimat yang diajarkan atau diakui oleh Nabi SAW. Daripada kita milih kalimat yang belum tentu terbukti, ya kita milih yang sudah dibuktikan, yang sudah diakui oleh Rasulullah SAW. Dan kalau misalnya kita menetapi semua hal tadi 13 yang kita sebutkan dengan kajian-kajian sebelumnya, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Kalau doa ini sudah memenuhi sebab-sebab yang 13 tadi, kita penuhi semua hal-hal tadi, dhawabit-dhawabitnya, kaidah-kaidahnya, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, la yakadu yuraddu abada. Hampir-hampir doa yang seperti ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kalau misalnya pengen doa, penuhi dulu 13 yang kita bisa tadi, dari adab-adab dalam berdoa atau hal-hal yang hendaknya dipenuhi oleh seorang hamba ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prasyaratnya.
Di samping bahwasanya kita harus apa? Menjauhi mawani atau penghalang-penghalang dari terkabulnya doa. Yaitu kita nggak boleh makan dari makanan yang diharamkan oleh Allah, dari harta yang diharamkan oleh Allah. Terus kemudian tidak pula berbuat maksiat. Sekalipun berbuat maksiat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala kalau syaratnya sudah dipenuhi, mawaninya sudah dihapuskan, sudah disingkirkan, maka hampir-hampir doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik terutama di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka perbanyak doa yang sebagaimana diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau itu mencintai pemaafan, maka ampunilah kami, ampunilah kami. Maka terus dibaca zikir seperti ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hendaknya seorang hamba bersemangat dalam mengisi siang-siang hari di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu sebagaimana semangatnya ketika ngisi malam harinya. Enggak masalah jangan istirahat siang harinya, malamnya ngebut ibadah, tapi jangan sampai lupa atau lalai ketika siang hari. Siang hari dari mulai ba'da subuh sampai terbenam matahari tidur misalnya. Ini eman 10 hari terakhir istirahat nggak ada masalah, cuman menghilangkan penat karena malamnya sudah beribadah. Tapi jangan sampai dihilangkan semuanya. Ini momen-momen terbaik. Karena siang hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini jauh lebih baik dibandingkan siang-siang hari di bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan yang lainnya masih tidak lebih baik daripada siang hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyarankan agar kita tetap memaksimalkan waktu siang kita sebagaimana kita bersungguh-sungguh di waktu malam kita. Maka waktu siangnya jenengan juga baca zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Wonten sesi pertanyaan mboten? Oke. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا